Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Juragan Kamera Bandung, tempat jual beli kamera bergaransi terpercaya di Bandung, hanya di Juragan Kamera Bandung. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas sharing-sharing ya mengenai yang teman-teman lihat di depan saya ini adalah dry box. Ya, dry box apa itu dry box? Dari namanya saja dry itu berarti kering ya. Box itu adalah box atau kotak, berarti ini secara bahasa itu kotak kering ya, kotak kering. Kenapa disebut kotak kering? Oke, langsung aja kita lihat ya teman-teman. Ini dry box ini adalah tempat untuk menyimpan kamera. Sebenarnya bukan hanya kamera saja ya, pokoknya barang-barang yang rentan terhadap lembab atau suhu itu bisa kita simpan di dalam dry box ini. Oke, teman-teman yang punya kamera, punya lensa, apalagi yang mahal-mahal itu menurut saya wajib punya dry box. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas bagaimana cara kerja si dry box ini. Oke, untuk dry box ini sebenarnya macam-macamnya, dari berbagai merek, ukuran, dan juga bentuk ya. Yang saya punya ini adalah merek Everbright. Ini merek Everbright ini muat untuk kurang lebih, kalau mirrorless itu dua kamera mirrorless, dan juga lensanya ya mungkin 3 bisa, tapi lensanya yang kecil atau bisa juga ditumpuk. Kurang lebih ukurannya seperti ini. Ini di dalam sini saya masukin ada Sony A6000 plus 2870. Satu lagi ada EOS M50 ya. Oke teman-teman, jadi dry box ini fungsi utamanya adalah untuk mengisolasi udara di dalam. Jadi si udara ini nanti terisolasi dan juga nanti bisa kering. Kenapa bisa kering? Karena di dalamnya ini ada silika gel. Ini dalam paket pembelian biasanya suka dikasih silika gel ini. Ada yang kecil biasanya kalau untuk bawaan ini ya teman-teman. Nah, apa sih fungsinya silika gel ini? Silika gel ini sebagai moisture absorber. Kurang lebih dia menyerap kelembaban lah kalau di bahasa Indonesia kan ya. Nah, ini yang di saya ini adalah silika gel elektrik. Silika gel elektrik ini di sini terdapat kayak butiran-butiran, bukan butiran debu ya. Ini bola-bola kecil gitu. Nah ini tuh bisa berubah warna. Makanya di sini kalau dry itu warnanya agak ke ungu-unguan, kalau wet misalnya basah itu agak ke si orange ya, agak ke pink atau oranye ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia menyerap kelembaban atau kadar air yang ada di udara gitu. Nanti kalau misalnya kita ternyata si warnanya udah mulai orange-nya ini bisa dicas kembali nanti warnanya akan tua lagi seperti ini gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya udah mulai oranye berarti tingkat penyerapannya udah mulai berkurang. Nah, kalau misalnya di dry ini dia penyerapannya bagus. Oke, jadi teman-teman, si kamera itu ya, atau barang yang rentan terhadap lembab ya, salah satunya ya kamera ya. Ini dalam optikanya ini rentan terhadap jamur, karena kan di kamera itu ada lensa, optical sensor, ada viewfinder gitu. Itu rentan terhadap jamur. Nah, jamur itu terjadi apabila suhu udara di dalam ruangan itu lembab atau tingkat kelembabannya itu kalau dari hygrometer ya itu di atas, biasanya di atas 70% itu. Nah, di paketan dry box ini juga tersedia hygrometer. Ini macam-macamnya, ini hygrometernya kayak seperti analog gini, ada juga yang digital. Nah di sini dari hygrometer, jadi kita bisa lihat ini masih aman atau udah lembab. Nah, jadi fungsi utamanya adalah mengisolasi udara. Cara kerjanya kita misalnya buka ini ya, dibuka. Nah, udara dalam ruangan otomatis masuk ke dalam dry box ini ya. Nah, apabila kita tutup, dia akan terisolasi karena di tutup dry box ini ada seal karet ini.
Nah ini seal karet yang menyebabkan dia kan akan ngepres ke sini, jadi udara di dalam terisolasi. Nah setelah terisolasi, kemudian udara diserap oleh si silika gel tadi, sehingga apabila misalnya suhu ruangan ini apabila suhu ruangan ini misalnya ternyata lembab ya, misalnya di atas 70, nah otomatis nanti si silika gel ini akan menyerap, sehingga hygrometer yang ada di sini akan berada di sebelah kiri gitu teman-teman, kurang lebih seperti itulah. Tapi kalau kita buka lagi ya otomatis udara lembab juga masuk lagi gitu. Nah ini sebenarnya lebih terjaga aja dari suhu lembab. Apabila ruangan kalian itu udah kering, sebenarnya tanpa dry box pun bisa. Cuman kalau ini kan istilahnya mau dari luar hujan, lembab, panas, tidak akan masuk ke dalam dry box ini. Nah seperti itu teman-teman. Di pasaran juga sebenarnya agak banyak juga sih yang dry box kayak gini, bikin alternatifnya lebih murah gitu. Contohnya seperti ini, yang seperti ini. Terus silika gelnya dia ada yang contohnya seperti ini. Ini seperti dari dus sepatu ya. Ini juga sama silika gel juga. Pokoknya bahan-bahan yang bisa menyerap lembab. Yang saya tahu juga teh kalau nggak salah bisa menyerap lembab. Terus karbon bekas kayu bakar gitu, krokol atau apa gitu ya, itu bisa menyerap lembab gitu. Nah di pasaran juga ada yang dijual kayak serap air yang seperti ini nih, serap air dari produknya bagus, merek bagus, itu juga sama bisa menyerap kelembaban. Jadi teman-teman nggak harus pakai yang seperti ini aja, ada alternatif lain dari bahan-bahan lain yang bisa menyerap kelembaban. Atau juga boxnya juga nggak harus seperti ini, bisa juga alternatif lain yang memang boxnya kedap udara gitu. Biasanya ada box makanan seperti itu ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah apabila kalian punya dry box seperti ini, jangan lupa ya selalu dicek tingkat kelembabannya, karena apabila dibiarkan lama, misalnya 2 minggu atau sampai sebulan, itu tetap masih ada udara yang sedikit masuk, dan juga biasanya si hygrometer ini udah mulai lembab gitu. Sebenarnya ada yang lebih proper lagi, selain dry box ini adalah dry cabinet. Contohnya seperti yang ini, yang seperti di atas ini nih. Ini dry cabinet, dia nggak harus ada lagi ngecas atau ngecek silika gel, tapi dia langsung nyolok listrik. Itu harganya lebih mahal lagi, di atas 1,5 sampai 10 juta ada, tergantung ukurannya ya. Kalau misalnya dry box seperti ini sih kisarannya 300 sampai 500 ribuan. Teman-teman bisa cek di marketplace favorit teman-teman ya. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi apabila teman-teman pengen kamera teman-teman terhindar dari jamur, dari debu gitu, ada sebaiknya teman-teman menginvestasikan sebagian budgetnya untuk membeli tempat yang proper untuk kamera gitu, box yang proper untuk kamera, agar lensa dan kamera kalian terjaga ya. Masa kameranya udah mahal, lensanya udah mahal, tempatnya seadanya gitu, di dalam tas atau di dalam lemari. Oke, lebih baik investasi 300-500 ribu untuk menghindari resiko yang lebih mahal lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa sedikitnya bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share, comment, and subscribe. Dan juga buat teman-teman yang mau jual, beli, tukar tambah kamera, langsung aja follow Instagram kami ya, di Juragan Kamera Bandung. Langsung aja nih
seperti yang di atas ini ya teman-teman, Instagramnya. Oke, see you later. Tetap berkarya. Salam jepret, salam Juragan Kemana Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.